Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan suatu nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan memberikan takdir yang begitu baik sehingga kita dapat menempuh daripada suatu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kekuatan untuk kita, baik keluarga kita, dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi umum, segala sesuatu yang kita miliki, tentu kita akan dan ingin merasakan nikmat dari apa yang kita miliki. Apalah gunanya kita mempunyai radio yang bagus kalau kuping kita tuli. Apalah gunanya kita mempunyai sepatu yang mahal kalau kita tidak mempunyai kaki. Dan apalah gunanya kita mempunyai TV yang berwarna, yang gambarnya sangat jernih, kalau kedua mata kita tidak bisa melihat. Begitupun sama dengan iman. Apalah gunanya kita sebagai muslim mempunyai iman, tapi kita tidak bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Tentu seseorang ketika sudah merasakan manisnya iman, dia akan indah, akan merasakan manisnya dalam bersujud. Dia akan merasakan manisnya tahan lapar dan haus ketika berpuasa. Dan dia akan lebih nikmat memberikan hartanya, dikeluarkan untuk berinfak. Itulah iman ketika seseorang sudah merasakan dan mempunyai kelezatan dan kemanisan iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Nudai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan hidayah Islam dan keimanan kepada kita. Inilah suatu yang paling besar anugerah yang Allah berikan. Meski kita menyadari bahwa keimanan kita tidaklah sempurna, namun penuh dengan kekurangan. Semestinya kita tidak putus asa untuk berjuang dan memohon kepada Allah agar mempersembahkan ibadah yang terbaik untuknya. Saudaraku, sobat Nudai dimanapun Anda berada, sesungguhnya iman itu manis rasanya, menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam jiwa. Kenikmatan luar biasa yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, ada 3 hal yang menyebabkan iman terasa manis dan indah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr kama yakrahu
ayyukdhafa finnar. Ada 3 hal yang jika seseorang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, kata Rasulullah, mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, ia tidak suka kembali pada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Lafaz sesuai riwayat Al-Bukhari. Hal pertama yang menyebabkan seseorang merasakan manisnya keimanan adalah ia menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Seorang suami mencintai istrinya. Demikian pula sebaliknya. Namun ketika keinginan sang suami atau sang istri bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, orang itu akan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula terhadap orang lain. Orang yang akan merasakan manisnya iman akan lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan cinta kepada anak, orang tua, kerabat, guru, atasan, sahabat, atau siapapun itu. Manusia yang seharusnya paling kita cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan itu semestinya ditunjukkan dengan meneladani sunnah-sunnah beliau, menjalankan perintah-perintah beliau, dan meninggalkan larangan-larangan beliau, mengimani segala berita yang beliau sampaikan kepada umat, tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan sunnah yang beliau ajarkan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Rasul adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan demikian. Cinta kepada Rasul tidak boleh menjadi tandingan cinta kita kepada Allah. Jika Rasul adalah manusia dan makhluk yang seharusnya paling kita cintai. Sobat Nudai dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah adalah zat yang seharusnya paling dicintai di atas segalanya. Cinta kepada Allah haruslah lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada Rasul. Apalagi makhluk yang lain tidak boleh setara kadarnya atau bahkan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sobat Nudai, religi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengertian manisnya iman ini, senantiasa kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga di saat kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, semoga kita dapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kasar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya makhluk yang kasar. Makhluk halus itu adalah iblis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.